Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujianto. Jadi di sini saya akan bahas tentang thumbnail, bagaimana kita bisa melihat performa thumbnail kita itu sudah baik atau belum, dan juga bagaimana cara memperbaikinya agar kita bisa mendapatkan penonton yang banyak. Nah, teman-teman, kalau kita membuka di YouTube Studio ya, baik itu di HP maupun juga yang di laptop ya, kita bisa menuju ke menu analitik dan juga ke tab konten ya. Di sini ada beberapa informasi, diantaranya adalah penayangan, kemudian tayangan, rasio klik tayang atau CTR, dan juga durasi atau rata-rata durasi tonton. Nah, teman-teman, di sini kunci yang harus kita lihat sebenarnya di bagian rasio klik tayang atau dalam bahasa Inggrisnya CTR ya. Jadi CTR ini adalah menunjukkan seberapa besar ya kemungkinan orang ngeklik video kita saat video kita direkomendasikan atau ditampilkan di hasil penelusuran YouTube. Nah, ini teman-teman, kalau kita melihat data di analitik video ini, bahwa video-video saya direkomendasikan atau ditayangkan sebanyak 204.000 kali ya. Ini ke banyak penonton, tapi yang menghasilkan penayangan atau yang diklik hanya 24.000. Nah, ini menunjukkan bahwa rasio klik tayangnya ternyata hanya 8,2%. Oke, seandainya rasio klik tayangnya ini bisa mencapai 20% atau bahkan di atas 50%, tentu saya akan bisa mendapatkan penayangan yang lebih banyak lagi nih teman-teman. Ya, dari 204.000 tayangan ini akan ada banyak ya, misalnya 50%, maka saya bisa mendapatkan sekitar 100.000 penayangan gitu ya. Tapi sayangnya teman-teman, untuk mendapatkan CTR yang tinggi ini tidak gampang. Dan menurut informasi atau artikel dari YouTube ini sendiri, bahwa rata-rata semua video yang ada di YouTube itu bisa mendapatkan rasio klik tayang atau CTR antara 2 sampai dengan 10% saja. Ya, di sini kita lihat ya di menu rasio klik tayang, kemudian kita bisa klik pelajari lebih lanjut. Oke, di sini ada informasi tentang CTR, teman-teman. Nah, biar lebih enak bacanya, saya akan buka di jendela baru. Nah, di sini kita bisa membaca ya, bagaimana cara mengetahui apakah rasio klik tayang atau CTR untuk tayangan saya tinggi atau rendah. Nah, teman-teman bisa baca sini semuanya. Dan informasi di sini bisa kita baca ya, setengah dari seluruh channel dan video di YouTube memiliki CTR atau RKT ya. Tayangan yang bisa berkisar antara 2 sampai dengan 10%. Itu artinya kalau kita sudah bisa mendapatkan CTR lebih dari 2% sampai dengan 10% ya, ini saya mendapatkan 8,2%, artinya sudah di atas rata-rata dari seluruh channel dan video yang ada di YouTube ya. Tapi kalau saya bisa menaikkan lagi sampai dengan 10% lebih ya, atau bahkan lebih dari 20%, tentu akan menjadi sangat luar biasa. Nah, jadi begitu cara kerja CTR atau cara melihat CTR kita, apakah video kita sudah bagus performanya atau belum ya. Jadi sebenarnya video kita memang sudah direkomendasikan ke banyak penonton. Tapi sayangnya kalau CTR kita rendah, maka penonton yang kita dapatkan juga sedikit. Nah, teman-teman, lalu bagaimana cara kita memperbaiki CTR apabila ini masih di bawah rata-rata? Misalnya masih di bawah 5% atau bahkan di bawah 2%. Maka cara yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki thumbnail, teman-teman ya. Karena thumbnail itu merupakan gerbang pertama penonton untuk melihat konten kita. Sebelum dia mengeklik videonya, melihat judulnya atau membaca judulnya, dan juga menonton videonya, tentu pertama yang akan dilihat adalah thumbnailnya. Ya. Jadi bagaimana sih thumbnail yang menarik yang bisa meningkatkan CTR? Nah, masalah thumbnail ini sebenarnya tidak ada rumus pastinya ya. Harus seperti apa, harus seperti apa. Tapi saya sendiri sering melakukan percobaan atau split test ya, menguji beberapa jenis thumbnail mana yang memiliki CTR yang lebih tinggi. Ya, teman-teman juga nanti bisa melakukan hal yang sama karena penonton dan juga channel masing-masing itu berbeda ya. Karakter ada thumbnail yang memang membutuhkan teks yang jelas, membutuhkan gambar yang menarik ya, atau juga ada thumbnail yang hanya sekedar membutuhkan gambar dengan warna-warni yang banyak ya, misalnya untuk konten anak-anak. Jadi masing-masing jenis konten itu memiliki karakter thumbnail yang berbeda yang bisa menaikkan nilai CTR. Nah, tapi secara umum teman-teman ya, bahwa thumbnail yang kita buat sebenarnya harus mengandung unsur yang membuat orang penasaran.
Nah, itu yang akan membuat orang klik dari video kita. Kalau kita akan menyertakan tulisan atau teks, sebaiknya juga jangan terlalu banyak ya. Dan teksnya harus jelas, harus kontras dengan background atau latar belakang dari gambar thumbnail kita. Sehingga orang akan dengan mudah ya, dalam waktu yang cepat, bisa memahami atau bisa membaca teks yang ada di thumbnail kita yang membuat penasaran ya. Nah, thumbnail dengan judul ini harus bekerja sama teman-teman ya. Jadi kalau thumbnailnya menjelaskan tentang SEO misalnya, saya dicontoh di sini ya, di video saya SEO Studio ya. Ini orang akan penasaran sebenarnya apa sih SEO Studio ini, kemudian dia selanjutnya akan membaca judulnya ya. Setelah itu barulah dia melakukan klik ya dan menonton video kita. Oke, tapi dalam membuat orang penasaran di thumbnail ini, teman-teman juga jangan berbohong ya. Jangan melakukan clickbait sehingga akan menimbulkan banyak klik, akan menghasilkan banyak klik, tapi tidak memiliki durasi tonton yang panjang. Itu juga akan merusak performa video kita, teman-teman. Jadi, intinya thumbnail kita itu harus menarik ya, membuat orang penasaran, tapi juga rasa penasaran itu bisa dijawab di dalam konten atau video kita. Karena itulah nanti yang akan meningkatkan nilai CTR, meningkatkan performa video ya, durasi tontonnya panjang, dan itu akan terus meningkatkan rekomendasi video kita, sehingga kita bisa mendapatkan banyak penonton. Ya, itu teman-teman ya, bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah penonton dengan meningkatkan nilai CTR kita, yaitu dengan memperbaiki thumbnail ya, yang akan meningkatkan CTR. Kemudian kalau CTR-nya naik, tentu akan menaikkan jumlah penonton. Dan kalau menontonnya lebih lama, durasi tontonnya lama, itu akan terus meningkatkan performa video kita. Kita akan mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan penonton yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami ya tentang CTR dan bagaimana peran thumbnail untuk meningkatkan CTR selanjutnya agar video kita banyak ditonton atau banyak mendapatkan penonton. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.